Saat ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Adolfina dengan NIM 22302015. Dan di saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama itu pengertian pasar modal, dan yang kedua manfaat pasar modal, yang ketiga jenis pasar modal, dan keempat pengawasan dan pelaku dalam pasar modal. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk bertemunya investor dan badan usaha yang membutuhkan dana. Di pasar modal, berbagai instrumen keuangan jangka panjang diperdagangkan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal yang pertama, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang keempat, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, termasuk mendorong penerapan prinsip good corporate government pada perusahaan. Yang kelima, strategi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dari generasi ke generasi. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja profesi bagi masyarakat, bagi sebagian pelaku pasar maupun investor. Dan yang terakhir, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara. Pembahasan yang ketiga itu jenis pasar modal. Jenis pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat di mana surat berharga seperti saham, obligasi, dan sukuk diperdagangkan untuk pertama kalinya kepada publik. Pasar perdana merupakan bagian dari pasar modal dan prosesnya disebut dengan penawaran umum perdana, initial public offering. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat di mana investor dapat memperjualbelikan aset keuangan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar berdana, yaitu pasar di mana efek pertama kali diterbitkan. Dan pembahasan yang terakhir itu pengawasan dan pelaku dalam pasar modal. Pengawasan yang pertama, self-regulation organisasi, atau disingkat dengan SRO. Self-regulation organisasi adalah organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengikat bagi pelaku pasar modal. Yang kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. Perusahaan efek di Indonesia diatur oleh hukum dan harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan efek dapat melakukan salah satu atau ketiga kegiatan usaha tersebut, tergantung pada kemampuan modal dan kesiapan sumber daya perusahaan. Dan yang ketiga, agen penjual efek reksadana. Agen penjual efek reksadana adalah perusahaan atau lembaga yang berwenang untuk menjual reksadana. APERD bekerja sama dengan pengelola reksadana atau manajer investasi untuk melakukan penjualan tersebut. Dan yang keempat, penasihat investasi. Penasihat investasi adalah tenaga profesional yang memberikan saran mengenai pembelian atau penjualan surat berharga dengan imbalan jasa. Dan yang kelima, profesi pelaku usaha sektor pasar modal. Yang pertama, profesi penunjang pasar modal. Profesi ini terdiri dari akuntan, konsultan hukum, notaris, dan perusahaan penilai. Profesi penunjang pasar modal bertugas membantu emiten dalam proses emisinya. Yang kedua, pengawas pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengawasi dan mengatur pasar modal. Yang ketiga, penyelenggara pasar modal. Bursa Efek Indonesia atau BI adalah lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek di bursa efek. Dan yang keempat, perusahaan emiten. Perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi, waran, atau efek lainnya untuk mendapatkan modal. Yang kelima, investor. Pihak yang menginvestasikan dana pada security untuk memperoleh laba. Dan yang keenam, penjamin emisi. Pihak yang bertugas menjamin penjualan efek emiten kepada investor.
Dan yang ketujuh, pialang, pihak yang menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Dan yang kedelapan, manajer investasi, pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah agar menghasilkan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.